Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Oke, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menetapkan strategi produk dan hubungan produk dan merek. Sebelum materi dimulai, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Depi Munikasi Jabat, NPM 206, dan saya sendiri, Dea Febrianti, NPM 207. Sekian perkenalan dari kami, dan kita lanjutkan ke materi. Menetapkan strategi produk. Inti dari merek yang hebat adalah produk yang hebat. Dan untuk mencapai kepemimpinan pasar, perusahaan harus menawarkan produk dan layanan dengan kualitas yang unggul, dengan memberikan nilai pelanggan yang tak tertandingi. Karakteristik produk dan klasifikasi. Banyak orang berpikir produk itu nyata, tetapi secara teknis, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, layanan, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Tingkat produk dalam hierarki nilai pelanggan. Tingkat pertama merupakan manfaat inti layanan atau manfaat yang benar-benar diberi pelanggan. Contoh, sebuah hotel. Tamu datang untuk beristirahat dan tidur. Tingkat kedua, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Contohnya, kamar hotel memiliki daya tarik seperti tempat tidur, kamar mandi, handuk, meja, lemari, dan lain-lain. Tingkat ketiga, pemasar menyiapkan produk yang diharapkan. Contohnya, tamu hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih. Tingkat keempat, pemasar menyiapkan produk yang ditambah, yang melebihi harapan pelanggan. Tingkat kelima, adanya produk potensial yang mencakup semua kemungkinan penambahan yang mungkin dialami produk di masa depan. Nah, di sini perusahaan mencari cara baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan penawaran mereka. Klasifikasi produk. Pemasar mengklasifikasi produk berdasarkan daya tahan, daya tarik, dan penggunaan. Setiap jenis memiliki strategi bauran pemasaran yang tepat. Daya tahan dan tangibilitas produk terbagi dalam 3 kelompok sesuai dengan daya tahan. Yang pertama, barang yang tidak bisa disembuhkan. Maksudnya adalah barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kegunaan, seperti bir dan sampo. Karena barang-barang ini sering dibeli, strategi yang tepat adalah membuat tersedianya di banyak lokasi, hanya membebankan biaya makro kecil, beriklan banyak untuk mendorong percobaan dan membangun preferensi. Yang kedua, barang tahan lama. Maksudnya adalah barang berwujud yang biasanya bertahan banyak digunakan, seperti lemari es, peralatan mesin, dan pakaian. Mereka biasanya membutuhkan lebih banyak penjual dan layanan pribadi, memberikan margin yang lebih tinggi, dan membutuhkan banyak jaminan penjualan. Yang ketiga, jasa. Maksudnya adalah produk tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, variabel, dan mudah rusak yang biasanya membutuhkan kontrol kualitas yang lebih, kredibilitas pemasok, dan kemampuan beradaptasi. Contohnya termasuk pemotong rambut, penasihat hukum, dan perbaikan alat. Diferensiasi produk. 1. Banyaknya produk dapat dibedakan dalam bentuk, antara lain ukuran, bentuk, atau struktur fisik suatu produk. Meskipun pada dasarnya komoditas dapat dibedakan berdasarkan dosis, ukuran, bentuk, warna, pelapisan, atau waktu tindakan. Yang kedua, sebagian besar produk
dapat ditawarkan dengan beragam fitur yang melengkapi fungsi dasar mereka. Perusahaan dapat mengidentifikasi dan memilih fitur yang baru yang sesuai dengan mensurvei pembeli terbaru dan kemudian menghitung nilai pelanggan perusahaan untuk setiap fitur potensial. Yang ketiga, kualitas performa. Sebagian besar produk menempati 1 dari 4 tingkat kinerja, antara lain rendah, rata-rata, tinggi, atau unggul. Kualitas kinerja adalah tingkat di mana karakteristik utama produk beroperasi. Kualitas semakin penting untuk diferensiasi karena perusahaan mengadopsi model nilai dan memberikan kualitas yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih sedikit. Yang keempat, kualitas sesuai pembeli mengharapkan yang lebih tinggi. Kualitas kesesuaian. Sejauh mana semua diproduksi unit identik dan memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Yang kelima, daya tahan. Ukuran kehidupan operasi yang diharapkan produk di bawah alami atau konduksi adalah atribut yang dihargai untuk kendaraan, peralatan dapur, dan barang tahan lama lainnya. Harga tambahan untuk daya tahannya tidak boleh berlebihan. Bagaimanapun, produk itu tidak boleh dikenakan teknologi yang cepat usang, seperti komputer pribadi, televisi, dan ponsel. Yang keenam, pembeli biasanya akan membayar premi untuk produk yang lebih andal. Keandalan adalah ukuran probabilitas dari suatu produk tidak akan mengalami kegagalan fungsi atau gagal dalam periode waktu tertentu. Yang ketujuh, perbaikan mengukur kemudahan memperbaiki produk untuk mengalami kegagalan fungsi atau gagal. Ideal, perbaikan akan ada jika pengguna dapat memperbaiki produk sendiri dengan sedikit biaya dalam uang atau waktu. Beberapa produk menyatakan fitur diagnostik yang memungkinkan petugas servis untuk memperbaiki masalah melalui telepon atau memberitahu pengguna cara memperbaikinya. Yang kedelapan, gaya menggambarkan tampilan dan suasana produk kepada pembeli dan menciptakan kesan yang sulit untuk ditiru. Mobil pembeli membayar premi untuk Jaguar karena penampilan mereka yang luar biasa. Estetika memainkan peran penting untuk merek-merek seperti komputer. Produk mewah. Desain seringkali merupakan aspek penting dari produk mewah, meskipun produk ini juga menghadapi beberapa masalah unik. Mungkin salah satu contoh paling murni adalah peran branding, karena merek dan citranya seringkali menjadi keunggulan kompetitif utama yang menciptakan nilai dan kekayaan luar biasa. Contoh para pemasar untuk merek-merek mewah adalah Prada, Gucci, H&M. Mereka mengelola waralaba menguntungkan yang telah bertahan selama beberapa dekade. Nah, yang poin pertama, mengkarakterisasi merek mewah. Harga yang jauh lebih tinggi daripada barang-barang biasa dalam kategori merek mewah selama bertahun-tahun adalah tentang status sosial dan siapa pelanggannya. Zaman telah berubah, dan terutama setelah resesi yang melumpuhkan, kemewahan bagi banyak orang menjadi lebih baik tentang gaya dan substansi. Mereka menggabungkan kesenangan pribadi dan ekspresi diri. Yang kedua, tumbuh merek mewah. Resesi baru-baru ini nantang banyak merek mewah ketika mereka mencoba untuk membenarkan proposisi nilai dan menghindari diskon produk. Mereka yang sudah berhasil memperluas merek mereka secara vertikal di berbagai titik harga biasanya paling kebal terhadap penurunan ekonomi. Yang ketiga, pemasaran merek mewah. Pemasar merek mewah telah belajar bahwa kemewahan tidak dipandang dengan cara yang sama di seluruh dunia. Seperti di Cina, semakin besar dan mencolok logo, semakin baik. Tetapi pada akhirnya, pemasar merek mewah harus ingat bahwa mereka sering menjual mimpi. Mereka berlabuh pada kualitas produk dan status. Hubungan produk dan merek. Setiap produk dapat dikaitkan dengan produk lain untuk memastikan bahwa suatu perusahaan menawarkan dan memasarkan suatu produk yang optimal. Hierarki produk. Hierarki produk membentang dari kebutuhan dasar ke barang-barang tertentu yang memenuhi kebutuhan tersebut.
dapat diidentifikasikan 6 tingkat hierarki produk menggunakan asuransi jiwa sebagai contoh. Yang pertama, membutuhkan keluarga. Kebutuhan inti yang mendasari keberadaan keluarga, contohnya keamanan. Yang kedua, keluarga produk. Semua kelas produk yang dapat memenuhi kebutuhan inti dengan efektivitas yang wajar, contohnya tabungan dan pendapatan. Yang ketiga, kelas produk. Sebuah kelompok produk yang diakui memiliki fungsional tertentu, juga dikenal sebagai kategori produk, contohnya instrumen keuangan. Yang keempat, lini produk. Lini produk dapat terdiri dari merek yang berbeda, merek keluarga tunggal, atau merek individu yang diperpanjang lini, contohnya asuransi jiwa. Yang kelima, tipe produk. Kelompok item dalam lini produk yang memiliki salah satu dari beberapa bentuk produk yang mungkin, contohnya asuransi jiwa berjangka. Yang keenam, barang atau unit penyimpanan stok. Sebuah unit berbeda dalam merek atau lini dapat dibedakan berdasarkan ukuran, harga, penampilan, atau atribut lainnya. Contohnya, asuransi jiwa berjangka terbaru yang dimiliki oleh Prudential. Harga bauran produk. Pemasar harus mengubah logika penetapan harga ketika produk tersebut merupakan bagian dari bauran produk. Di produk campuran harga, perusahaan mencari seperangkat harga yang memaksimalkan keuntungan dari total campuran. Prosesnya menentang karena berbagai produk memiliki permintaan dan keterkaitan biaya dan dapat berbeda tingkat persaingan. Pengemasan, pelabelan, dan jaminan. Beberapa paket produk seperti botol cok dan kaleng Red Bull terkenal di dunia. Banyak pemasar menyebut kemasan pack kelima bersama dengan harga, produk, tempat, dan promosi. Namun, sebagian besar memperlakukan kemasan dan pelabelan sebagai elemen strategi produk, jaminan, dan juga bisa menjadi bagian penting dari strategi produk dan sering muncul pada paket. Yang pertama, pengemasan. Pengemasan termasuk semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk suatu produk. Paket mungkin memiliki hingga 3 lapisan. Pengemasan penting karena ini adalah pertemuan pertama pembeli dengan produk. Paket yang baik menarik konsumen dan mendorong pilihan produk. Akibatnya, ia dapat bertindak sebagai iklan 5 detik untuk produk tersebut. Ini juga memengaruhi pengalaman produk konsumen di kemudian hari ketika mereka membukanya dan menggunakan apa yang ada di dalamnya. Beberapa faktor berkontribusi terhadap meningkatnya penggunaan kemasan sebagai alat pemasaran. Yang pertama, swalayan. Yang kedua, kemakmuran konsumen. Yang ketiga, citra perusahaan dan merek. Yang keempat, peluang inovasi. Yang kedua, pelabelan. Label dapat berupa tag lampiran sederhana atau grafik yang dirancang rumit yang merupakan bagian dari paket. Mungkin bahwa banyak informasi atau hanya nama merek. Bahkan jika penjual lebih suka label sederhana, buku mungkin memerlukan lebih banyak. Label merupakan beberapa fungsi. Yang pertama, itu mengidentifikasi produk atau merek. Misalnya, nama Sunkist dicap pada jeruk. Mungkin juga kelas produk. Persikalengan diberi label tingkat A, B, dan C. Label mungkin menggambarkan produk, siapa yang membuatnya, di mana dan kapan, apa yang terkandung di dalamnya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakannya dengan aman. Akhirnya, label mungkin memajukan produk melalui grafik yang menarik. Yang ketiga, jaminan. Semua penjual secara hukum bertanggung jawab untuk memenuhi harapan norma atau wajar pembeli. Jaminan atau garansi adalah pernyataan formal tentang kinerja produk yang diharapkan oleh pabrikan. Produk dalam garansi dan dikembalikan kepada pabrik atau pusat perbaikan yang ditunjukkan untuk perbaikan, penggantian, atau pengembalian uang, baik tersurat maupun tersirat. Jaminan dapat ditegakkan secara hukum. Jaminan mengurangi resiko yang didasarkan pembeli. Mereka menyarankan bahwa produk tersebut berkualitas tinggi
dan perusahaan serta kinerja layanan dapat diandalkan. Mereka dapat sangat membantu ketika perusahaan atau produk tidak dikenal atau ketika kualitas produk lebih unggul daripada pesaing. Cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kelas Edmodo, dan kami minta like-nya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.